Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Flora. Mari silakan duduk. Ya, terima kasih, Mbak. Mbak Flora, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Oke, syukur kalau begitu. Tadi Mbak Flora kesini dengan siapa? Sendiri, Mbak, jalannya. Oh, berarti dekat ya dengan kampus. Iya, Mbak, dekat. Mbak Flora tinggal di kos itu dengan siapa aja? Dengan kakak-kakak yang dari kampus juga. Soalnya kan di sana itu banyak orang yang dari kos juga. Oke, berarti banyak teman ya di sana. Iya, Mbak. Kalau saya boleh tahu ya, selain kesibukan perkuliahan, mungkin Mbak Flora ada kesibukan lain? Paling cuma rebahan aja di kos, Mbak. Oh, berarti selain kerja tugas, berkuliah, Iya. hanya rebahan aja ya? Iya, Mbak. Baik Mbak Flora, mungkin barangkali ada yang ingin diceritakan sama saya. Iya, Mbak. Jadi saya ingin melakukan proses konseling. Oh, jadi kedatangan Mbak Flora di kesini itu untuk melakukan proses konseling ya? Iya, Mbak. Oke, mungkin kalau Ibu boleh tahu, Mbak Flora mungkin pernah melakukan proses konseling? Sudah pernah, Mbak. Oke, berarti sudah pernah ya, berarti sudah tahu ya bagaimana itu proses dalam konseling. Nah, jadi Mbak Flora, pada saat kita nanti melakukan proses konseling, nanti kita akan dibatasi oleh waktu. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses konseling itu sendiri, maka kita sepakati dulu waktunya. Apakah Mbak Flora bersedia untuk Iya. melakukan proses konseling ini selama 30 atau 40 menit? Selama 30 menit aja, Mbak. Oke, kita sepakat ya selama 30 menit. Nah, jadi kalau boleh saya tahu, kira-kira permasalahan apa yang sedang dialami oleh Mbak Flora sekarang ini? Iya, Mbak. Jadi permasalahan yang saya alami itu, saya sering merasa insecure dengan diri saya. Jadi semacam merasa tidak percaya diri dengan diri saya, Mbak. Jadi saya itu selalu merasa overthinking terhadap orang lain. Setiap orang lain katakan tentang saya itu lebih ke pemikiran negatifnya. Jadi saya itu sulit sekali untuk berpikiran positif, gitu, Mbak. Jadi dari permasalahan Mbak Flora ini sering merasa insecure ya, dan juga kurang percaya diri sama diri sendiri. Gitu. Iya, Mbak, kurang lebih seperti itu. Kalau saya boleh tahu ya Mbak Flora, kira-kira apa penyebab utama dibalik Mbak Flora itu merasa insecure terhadap diri Mbak Flora sendiri? Iya, Mbak, jadi penyebab utamanya itu kan dulu kan saya pernah mendapat kritikan dari teman-teman saya. Mereka bilang bahwa saya itu kurusan, terus jelek begitu ya. Maka dari situ saya itu merasa insecure dengan diri saya. Saya itu merasa kurang percaya diri, terus selalu merasa overthinking terhadap orang lain. Makanya saya itu lebih sering menyendiri karena saya merasa tidak pede kalau bergabung dengan orang lain, seperti itu, Mbak. Oke, nah berarti Mbak Flora itu jarang juga ya gabung dengan teman-teman. Terus Mbak Flora sendiri itu merasa apa yang mereka katakan itu benar, bahwa Mbak Flora itu jelek. Iya, Mbak, seperti itu. Nah, berarti Mbak Flora itu suka menyendiri ya sejak kejadian itu. Kalau boleh tahu itu kejadiannya itu sejak mulai dari kapan, Mbak? Sejak pas mulai SMP, Mbak, sampai sekarang. Jadi saya itu menyendiri itu bukan karena tidak mau bergabung dengan orang lain, cuman karena tidak pede aja, Mbak, seperti itu. Oke, kalau mulai dari SMP berarti kesimpulannya Mbak, sejak SMP itu sampai sekarang ini hingga Mbak ini sudah di perguruan tinggi, Mbak itu sering ini ya, selalu menyendiri. Gabung itu hanya untuk sementara aja, macam di kelas atau? Iya, Mbak, jadi saya itu sering kepikiran mengenai apa yang orang lain katakan tentang saya. Makanya itu saya merasa canggung terhadap orang lain, seperti itu, Mbak. Oke, jadi Mbak Flora itu sampai detik ini merasa canggung ya? Iya, Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan pada saat kamu itu masih merasa kurang percaya diri atau insecure? Jadi saya berusaha untuk tetap tenang, tetap berpikir positif. Cuman kayak masih kurang begitu, Mbak. Jadi saya selalu memikirkan apa yang orang lain katakan tentang saya. Saya itu susah untuk selalu berpikir positif, tapi lebih ke overthinking. Oke, jadi selama ini kamu sudah berusaha ya supaya kamu itu bisa menghindari omongan orang tentang kamu gitu. Iya, Mbak.
apakah menurut Mbak Flora kritikan dari teman-teman Mbak Flora itu benar atau salah? Jadi bukan lebih ke benar atau salahnya sih Mbak, cuman kayak saya juga tidak berhak untuk melarang mereka untuk tidak mengkritik saya, tetapi saya cuman sedih dan kecewa aja Mbak. Baik Mbak Flora, dengan kejadian ini apakah Mbak Flora berpikir bahwa apakah semua orang itu harus perlu menyukai Mbak Flora atau berperilaku baik dengan Mbak Flora? Jadi saya itu tidak berhak untuk menyuruh orang lain agar selalu menyukai saya, atau saya juga tidak berhak untuk menyuruh orang lain agar orang lain tersebut tidak boleh memuji saya. Cuman kayak saya ingin itu agar orang lain itu menghargai saya. Oke, jadi seperti itu ya Mbak. Iya Mbak. Kira-kira apakah yang Mbak Flora lakukan mengenai pandangan permasalahan dari Mbak Flora ini? Mungkin yang saya lakukan ke depannya itu berusaha untuk selalu positive thinking dengan orang lain. Saya juga tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan tentang saya, dan lebih ke fokus pada diri sendiri dan pada tujuan saya, seperti itu Mbak. Oke, jadi dari sini juga Mbak Flora sudah menyimpulkan ya bahwa Mbak Flora itu hanya perlu untuk memfokuskan diri Mbak Flora. Terserah orang itu mau bilang apa ke Mbak Flora, intinya itu Mbak Flora tetap fokus pada diri Mbak Flora sendiri, begitu. Iya Mbak. Baik Mbak Flora, bagaimana perasaan Mbak Flora setelah melakukan proses konseling ini? Perasaan yang saya alami sekarang itu saya merasa lega karena saya bisa sharing mengenai permasalahan yang saya alami. Soalnya selama ini karena saya suka sharing menyendiri, jadi kayak sedih aja Mbak, begitu. Oke. Baik Mbak Flora, jadi dari permasalahan Mbak Flora ini saya bisa menyimpulkan ya bahwa Mbak Flora ini sering merasa kurang percaya diri, terus merasa minder sendiri begitu dengan apa yang orang lain katakan kepada Mbak Flora. Padahal kan Mbak ya, apa yang kita lakukan itu belum tentu di mata orang lain itu baik juga bagi mereka. Mereka hanya melihat di sisi yang berbeda terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi untuk Mbak Flora sendiri di sini saya ingin mengingatkan bahwa Mbak Flora itu tidak usah memikirkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi Mbak Flora itu lebih fokus terhadap diri Mbak Flora sendiri. Intinya ya tetap berpikir positif begitu. Iya Mbak. Baik Mbak Flora, saya rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup ya. Nah, jadi jika Mbak Flora nanti ingin melakukan proses konseling lebih lanjut, maka kita akan melakukannya di lain waktu. Iya Mbak, terima kasih karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Saya merasa sangat lega sekali karena saya bisa sharing dengan Mbak Stina. Baik, sama-sama Mbak. Terima kasih juga ya sudah bersedia datang ke sini. Iya Mbak, permisi Mbak. Ya, terima kasih Mbak Flora. Mbak Stina.